Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah. Mungkin pada kesempatan kali ini kontennya sangat menarik ya, sesuai dengan ada yang di judulnya 3 permasalahan manusia, yaitu TBG, dan semuanya akan bisa diselesaikan hanya dengan 3 perkara juga, yaitu TBS. Nah, inilah suatu pembahasan yang sangat menarik, karena saya pastikan baru segelintir atau sedikit orang yang paham tentang arti TBG dan TBS. Karena faktanya ternyata masih banyak yang menggunakan rumus TBG, padahal sudah ada obatnya TBS. Kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi begini saudaraku, sesuai memang sudah menjadi fitrahnya kita sebagai manusia, dilahirkan atau diciptakan ke muka bumi ini penuh dengan namanya problema atau permasalahan. Ya, ada bahagia, ada tangis atau sedih, ada siang, ada malam. Peribahasa juga mengatakan ada gula, ada semut, ada sakit pasti ada obat, kecuali memang sudah saatnya kematian. Nah, di sini berarti kata kuncinya satu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sudah menciptakan semuanya, tidak terkecuali di muka bumi itu serba berpasang-pasang. Yaitu tadi, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Kalau sekarang ada masalah ya pasti ada solusinya. Nah, tapi di satu sisi memang faktanya sudah banyak mencoba dengan solusi A, solusi B, solusi C, tapi tetap juga tidak menemukan solusi. Jadi kalaupun kita tanya, apa sebenarnya jadi masalahmu? Waduh, masalah saya segudang. Hampir semua masalah di dunia ada 3. Berarti lebih dari 3 masalah. Iya, itu sebetulnya pemahaman yang salah. Karena percaya tidak percaya, yakin atau tidak yakin, sebetulnya semua masalah manusia di bumi, di muka dunia ini, kalau kita rangkum hanya ada 3, tidak lebih dari 3. Jadi kalau orang mengatakan masalahnya lebih dari 3 hal atau 3 permasalahan, itu bohong. Ya, bohong. 3 itu kita rangkumkan menjadi 3 aksara, yaitu TBG. Nah, baiklah, akan Abah jelaskan satu persatu dan nanti Abah akan beri solusinya. Permasalahan apapun itu di dunia ini itu hanya ada 3, dan itu namanya TBG, dan hanya bisa diselesaikan oleh namanya TBS. Kalau siang lawannya malam, kalau pahit lawannya manis, kalau TBG lawannya TBS. Paham ya? Baiklah, sebelum Abah lanjutkan ya, akan lebih baiknya Abah mohon untuk dukungan dari saudaraku semuanya untuk ikut serta membangun channel Jalan Surga ini supaya bisa bertumbuh, berkembang, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya, supaya bisa bermanfaat
supaya Abah bisa selalu berbagi ilmu pengetahuan kepada saudara-saudaraku semuanya. Caranya, khususnya bagi para pendatang baru, sebelum Abah lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian nanti tuliskan amin di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita aminkan bersama. Dan jangan lupa saudaraku, bagikan juga video ini nanti sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, boleh ke Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Insya Allah akan menjadi suatu amal pahala untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dari rahmat Allah. Jadi perlu saya perjelas sekali lagi ya, apapun bentuk permasalahan di muka bumi itu hanya ada 3, yaitu TBG. Apa T? T itu adalah kata dari takut. Nah ya. Kemudian B, bingung. Kemudian G, gelisah. Ya hanya itu. Permasalahanmu itu hanya itu, tidak lebih. Hanya takut, bingung, dan gelisah. Takut kehilangan akan sesuatu, takut akan terjadi sesuatu, takut tidak memiliki apa yang menjadi keinginannya, takut apa yang menjadi harapannya tidak terwujud, takut untuk mengambil suatu keputusan, dan masih banyak lagi rasa ketakutan itu, takut berpisah dan sebagainya. Ya itu T, takut. Itu penyakit manusia. Takut nanti yang punya hutang datang ngamuk-ngamuk kemudian nyegel rumah saya, menyita semua aset saya, takut nanti saya akhirnya di penjara dan sebagainya. Nah itu pada bagian T. Kemudian bagian kedua itu ada aksara namanya B. Kalau itu takut, sekarang huruf B. B itu apa? Bingung. Nah bingungnya gimana? Ini sudah terjadi begini, kalau sudah seperti ini saya harus bagaimana? Bingung. Ini ada 2 pilihan, kanan dan kiri, atas dan bawah, A dan B. Saya harus pilih mana? Bingung. Solusinya harus bagaimana? Bingung. Ini cara menjualnya bagaimana? Bingung. Ini supaya nggak salah saya harus bagaimana? Bingung. Nah itulah bingung atau B. Itu sudah menjadi fitrahnya manusia seperti itu. Nah kemudian sekarang yang terakhir G. Kalau tadi ada T, kemudian ada B, kemudian ada G. G itu apa? G itu adalah gelisah. Nah, gelisah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Gelisah punya amanah, nggak bisa tidur karena punya hutang di mana-mana. Gelisah karena permasalahannya belum selesai. Gelisah karena fatal penyakit. Gelisah karena suatu perkara. Gelisah suatu beban pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita rangkum seisi muka bumi ini di dunia ini, ya hanya 3 itulah penyakitnya. Takut, bingung, gelisah. Itu disingkat menjadi TBG. Nah, itu pokok permasalahannya. Nah, sekarang begini, seperti yang Abah sampaikan di awal, jika Allah tuh menciptakan semuanya berpasang-pasangan di dunia ini, ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis, ada TBG, pasti ada TBS. Nah, TBS ini akan kita bahas. Karena apa? Pada bagian TBS ini adalah suatu solusi, jawaban dari semua permasalahan apapun yang saudara hadapi saat ini. Mau finansial, penyakit, jodoh, asmara, karir, jabatan, apapun itu, terangkum jadi satu di TBS. Nah, baiklah, Abah lanjutkan ya. Jadi, TBS ini adalah 3 huruf. Kalau kita artikan itu menjadi 3 bagian. T itu adalah ta'awud, B itu adalah basmalah, S itu adalah syahadat. Nah, ingat ya, TBS, ta'awud, bismillah, syahadat. Sekarang pertanyaannya, bismillah ada di mana? Basmalahnya ada di tengah-tengah. Yang pertama ta'awud, B-nya basmalahnya di tengah. Kemudian S syahadatnya ada di nomor 3 atau ujung. Jadi kita ambil kesimpulan, yang bisa menyelesaikan semua masalahmu, berdirilah di tengah-tengah. Seperti kita tak ubahnya menyelesaikan suatu masalah, saudaraku. Si A dan si B bersengketa, cekcok. Nah kita duduk di tengah untuk menengahi masalah itu. Jangan berpihak ke kanan, jangan berpihak ke kiri. Jadilah hakim yang adil, jadilah pemimpin yang adil. Berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak
tumpul ke atas tajam ke bawah, atau tumpul ke bawah tajam ke atas. Itu juga tidak boleh. Artinya kita harus menjadi jiwa yang netral. Jadi supaya masalah kita ini balance, seimbang antara kesulitan dan kemudahan ini bisa terselesaikan, berdirilah pada tengah-tengah, yaitu di bagian basmalah. Nah, ini pengertiannya bagaimana, Abah? Baiklah, Abah jelaskan. Kalau tadi kita sudah menemukan masalah TBG, takut, bingung, dan gelisah tentang masalah apapun itu. Sekarang selesai. Penyelesaiannya hanya ada 3. Ta'awud, bismillah, syahadat. Sekali lagi Abah tanya, basmalah di mana? Di tengah. Nah, hitungan dari basmalah itu sendiri nilainya berapa? 786. Dan hanya ada 3 juga. TBS, TBG 786. Betul kan? Nah, itulah nilai basmalah 786. Nah, jadi solusinya saudaraku, baik permasalahan apapun itu, cara kita berdoa nggak usah terlalu panjang lebar seperti narik rel kereta api. Pasalnya apa? Yang terjadi ini, mohon maaf, terpaksa harus saya bongkar. Setiap dalam berdoa, pasti saudaraku doanya panjang lebar. Ya Allah mohon ini, ya Allah mohon itu, ya Allah mohon ini, ya Allah mohon itu. Dan dari sekian panjangnya doa sudah kita sampaikan itu, ternyata masih banyak yang tertinggal. Kenapa? Karena tidak mengambil kata intinya. Sama saja dengan semua pokok permasalahan, tidak semuanya harus kita sebutkan. Kenapa? Kata kuncinya semua permasalahan di muka bumi itu hanya ada 3, TBG, dan obatnya hanya TBS. Berada pada bagian tengah basmalah, jumlahnya 786. Jadi caranya, setiap apapun permasalahannya, seberat apapun, solusinya ada di bagian basmalah. Baik, sekarang kita ke poin prakteknya. Kalau saat ini menginginkan sesuatu, baik itu harta kekayaan, pangkat derajat, kemuliaan hidup, omsetnya mau naik, mau laris dagangannya, mau disayangi suami atau istri, diperlancar semua asanya, dilancarkan rezeki dan sebagainya, sudah ambil di tengah basmalah. Setelah sholat isya langsung wiridkan membaca basmalah sebanyak perhitungan 786 kali. Nah, itu diniatkan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Nah, di sini yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama kita sendiri. Abah berikan contoh. Nama saya, katakanlah ini hanya contoh saja, namanya Iwan. Bismillahirrahmanirrahim, Iwan. Bismillahirrahmanirrahim, Iwan. Bismillahirrahmanirrahim, Iwan. Bismillahirrahmanirrahim, Iwan. Itu dibaca sebanyak 786 kali. Setelah selesai pada hitungan 786, minta satu kata kunci dari Allah doanya. Ya, nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot, nggak usah maksa. Doa-doa yang ngotot dan maksa ini malah justru biasanya tidak akan dijawab oleh Allah. Kadang doa itu kita nggak usah minta, cukup kita sendiri dikit aja, itu malah biasanya terijabah, cepat dikabulkan sama Allah. Contohnya begini deh, Bapak Ibu semuanya punya anak. Nah, anak kita ini masih kecil, ya, katakanlah baru kelas 1 atau kelas 2 SD lah, contohnya begitu. Tapi anak kita ini anak yang cerdas, nilainya bagus, sholatnya nggak berhenti, ngajinya pintar, patuhnya, taatnya sama orang tua, sama agama, alhamdulillah. Terus lagi sarapan pagi-pagi dia pakai sepatu. Ternyata sepatu pada bagian kanan dia ini robek, bagian kanan ini robek, ya. Kemudian apa? Dia nggak minta, dia hanya mengatakan begini kepada ayah dan bundanya, ayah, bunda, sepatu dedek robek, tapi alhamdulillah deh masih bisa dipakai. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa pakai sepatu. Pertanyaannya, pertanyaan ini coba sebagai orang tua menyaksikan, mendengar dan melihat langsung hal seperti itu, ternyuh nggak hatimu, ibu bapak? Prihatin nggak ibu bapak?
Berbeda dengan anak yang keras kepala, maksa-maksa banting piring, banting kursi, minta ini, minta itu. Itu malah biasanya susah untuk diwujudkan oleh orang tuanya. Tapi dengan gaya seperti anak yang Abah sebutkan tadi, pasti entah ibunya, entah bapaknya segera bertindak. Ya Allah, kasihan anakku. Mudah, yuk kita ke pasar, kita cari sepatu anak kita, kasihan. Pasti sambil meneteskan air mata. Anak kita nggak minta loh itu, tapi malah hanya disentil sedikit saja. Itu malah diwujudkan sama orang tuanya. Jadi begitu juga cara kita berdoa kepada Allah. Cukup sentil saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh aku, Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini loh aku, Iwan. Itu diulang sebanyak 786 kali. Nah, pada bagian 786 giliran sudah selesai, minta satu permintaan. Ya Allah, sebetulnya aku hari ini memerlukan uang senilai 1 miliar untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku atau semua amanahku. Aku yakin Engkau Maha Kaya atas segalanya ya Allah, dan Engkau mengerti akan apa yang menjadi niat dan permintaanku saat ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Bahasa-bahasa doa seperti ini yang mungkin jarang saudara ucapkan. Yang ada apa? Ya Allah, begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan ya Allah. Itu saja. Sudah. Doa yang simpel, hanya nyentil dikit saja, tapi akan besar manfaatnya. Dan ini fakta, sudah banyak terbukti dari beberapa orang yang sudah pernah mengamalkan ini atas saran dari saya. Alhamdulillah saudaraku, sudah banyak tertolong. Di luar dugaan semuanya, hutang miliaran nggak sampai 40 hari ada solusinya. Usahanya macet, langsung omsetnya naik. Dagangannya sepi jadi rame. Yang tadinya divonis bersalah di persidangan, akhirnya apa? Dinyatakan bebas tanpa syarat. Yang tadinya posisi jabatannya biasa saja menjadi posisi bagian kasih, kardin, kepala dinas, dan sebagainya. Nah tentunya tidak bisa Abah sebutkan satu persatu. Jadi baiklah untuk saudaraku kaum muslimin rahmatullah Allah. Kesimpulannya, apapun permasalahanmu yang dihadapi saat ini, jangan itu jadikan suatu beban. Percayalah, apapun yang terjadi, semuanya tentang apapun itu yang sedang kita hadapi saat ini, tentunya terjadi sudah atas izin dan kehendak Allah. Ya. Nah sekarang kita hanya bisa berusaha, karena kewajiban kita sebagai manusia itu hanya ada dua, berusaha dan berdoa. Berusahanya kita menjalankan secara ikhtiar kita sebagai profesi kita, pekerjaan kita saat ini. Berdoanya bagaimana? Ya seperti itu tadi. Cukup dengan kita duduk di tengah menjadi penyeimbang supaya balance hidup kita, supaya seimbang hidup kita. Duduklah pada bagian basmalah, baca 786 kali dengan satu permintaan di ujung tadi. Silahkan dipraktekkan. Selama berapa lama? Kalau menurut saya, bagi saya ini versi saya pribadi. Kalau abang mau bicara masalah ibadah, abang nggak mau hitung-hitungan. Nggak harus 900 kali, 90 kali, 71 kali, 101 kali. Kalau tentang hal ini, lebih bagus tiap selesai sholat isya, amalkan itu sampai akhir hayat hidup. Ya itu lebih bagus. Berarti lama dong terkabulnya. Nah, kalau pertanyaan itu masih ada, mending nggak usah dilakukan. Berarti nggak yakin. Gitu loh. Jadi kalau saya minta ini, itu pasti dikabulkan nggak sama Allah, Gus? Pasti. Nggak ada insya Allah, pasti. Kenapa? Allah sendiri sudah mengatakan, jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi faktanya selama ini nggak terkabul. Kenapa? Ya karena kurangnya keyakinanmu, masih adanya keraguan dalam hatimu. Makanya mending gak usah dikerjakan. Tapi kalau yakin, yakin seyakin-yakinnya, dan diniatkan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah SWT. Percayalah saudaraku, tidak dalam butuh waktu lama, dalam hitungan hari atau minggu, Allah bereskan semua masalahmu, Allah cukupkan semua kebutuhanmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, abah rasa cukup sampai di situ dulu pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah bisa dipahami saudaraku ya. Jika saat ini nantinya ada yang mau berkonsultasi secara privat atau pribadi, monggo dipersilahkan. Di video ini ada nomor WA-nya, di kolom deskripsi juga ada WA-nya.
Mohon Abah pertegas, untuk konsultasi hanya bisa dimulai dari jam 10 siang sampai jam 7 malam. Itu pun akan Abah pilih dan pilih, akan Abah prioritaskan yang memang benar-benar urgent, membutuhkan bundle solusi, bukan hanya untuk main-main. Ya, artinya hanya untuk yang serius saja. Itu silahkan nanti hubung di WA. Mohon dengan segala hormat kedepankan etikanya sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, ucapkan salam. Kemudian perkenalkan nama siapa, dari kota mana, dan sebutkan. Ya, sampaikan semua panjang lebar apa menjadi masalahnya. Nanti insya Allah akan Abah balas satu persatu, walaupun faktanya setiap hari itu ratusan chat yang masuk. Mohon untuk bersabar, kalau belum direspon berarti masih nunggu giliran. Nanti pasti Abah balas. Baiklah, kurang dan lebihnya cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata atau penyampaian, karena pada hakikatnya kita sama-sama tahu kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hakikatnya hanyalah milik Allah SWT semata. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.